Ya, kalau seminggu ke depan kita akan belajar tentang materi AF kita, yaitu tentang Allah berbicara melalui doa. Amin. Allah berbicara melalui doa. Tanya dong kiri kanan, kamu suka berdoa gak? Coba sentuh kiri kanannya. Katakan, kamu suka doa gak? Suka gak berdoa? Saya belum melihat. Berapa orang yang suka berdoa di sini? Haleluya. Pasti tiap Jumat rajin ya. Minimal Jumat kan kalau selesai kerja, kegiatan sibuk mau berdoa. Amin. Haleluya. Oh cuma 5 orang ya yang angkat tangan. Ya, karena tentang berdoa, maka kalau berdoa itu pasti kita harus percaya apa yang kita doakan, apa yang kita percayai. Amin. Kita akan membaca dalam, buka slide-nya saja langsung di dalam Mazmur pasal 115. Ya, Mazmur pasal 119 ayat 9. Mazmur pasal 119 ayat 9 sampai 11. Saya akan membaca. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Nah, perhatikan di slide ini beberapa ibu. Bila kita banyak membaca dan melihat berita-berita di seputar dunia kita, nah, entah media televisi, audiovisual atau medsos ya, media sosial yang sering kita selalu terbawa dari kita, karena HP bukan hanya sekedar panggilan, tetapi juga berita-berita bisa kita dapatkan. Maka kalau kita sering membaca itu, kata pikiran dan hati kita akan dibayangi namanya oleh kekhawatiran atau ketakutan. Kenapa? Sebab setiap tahun selalu ada faktor-faktor yang menakutkan bagi bangsa kita. Seperti selalu ada bencana banjir di berbagai daerah, bahkan negara. Berbagai kecelakaan transportasi darat, udara, dan laut pasti ada. Berbagai kejahatan, terorisme, pencurikan, perampokan, pembunuhan, begal. Berbagai sakit penyakit sampai namanya aneh-aneh ada. Berbagai harga kebutuhan yang selalu naik dan langka. Contohnya garam ya saat ini. Dan banyak jumlah pengangguran di setiap tahun. Wow, banyak jumlah pengangguran. Iya, kalau lulus tidak sampai kuliah atau lulus hanya sampai SMA, SMP karena faktor keuangan. Apa yang terjadi? Bukan berarti kalau nggak ada kebutuhan yang untuk mencukupi pendidikannya, wow, pengangguran makin terjadi. Itu kalau kita sering melihat beberapa, kita dengar berita dan membaca medsos. Tapi sebaliknya, next. Sebaliknya, tetapi bila kita sering membaca Alkitab dan bersekutu bersama Tuhan, yaitu suka berdoa, suka menyembah, suka memuji Tuhan, serta dengan saudara seiman, masuk sering bersekutu bersama dengan saudara seiman, yaitu AF, doa malam, doa pagi, dan melayani pekerjaan Tuhan, serta melayani pekerjaan Tuhan, maka pikiran, hati, dan hidup kita akan dipenuhi dengan kata percaya. Bahwa mujizat Tuhan selalu berpihak pada orang percaya. Amin. Nah, di dalam ayat Mazmur pasal 115 tadi ada 3 yang diserukan, 3 kriteria seruan untuk berdoa, seruan untuk percaya. Yang pertama di ayat 9 katakan, hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan berseru, Tuhan berbicara kepada bangsa Israel, kepada kaum Harun, kepada semua orang yang takut akan Tuhan harus percaya. Kenapa? Karena manusia pada dasarnya masih belum stabil. Wow, terutama yang belum hidup dipenuhi Roh Kudus. Yang masih dipenuhi dengan hidup kedagingan. Masih. Contohnya dikatakan, hai
Orang Israel, di sini orang Israel siapa? Umat perjanjian Allah yang sudah menyaksikan dan merasakan dan melihat perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan, tapi masih labil rohaninya. Maka dikatakan, hai kamu harus berseru kepada Tuhan. Dialah gunung batu kita, batu karang. Dialah penyelamat bagi semua orang. Siapa umat Israel? Secara harafiah ya bangsa Israel. Umat pilihan, umat ditolong Tuhan. Tuhan yang menerangi, menolong mereka. Tapi masih labil ketika ada masalah, jauh dari Tuhan. Maka Tuhan menegur. Ini dikutip, Mazmur mengutip ayat dari Yeremia pasal 2 juga. Kenapa? Karena ada dosa. Kenapa? Hai orang Israel berserulah. Karena ketika orang Israel sedang ada masalah atau sedang labil rohaninya, tidak konsisten rohaninya, naik turun, tidak semakin naik tapi tetap kadang-kadang suka turun, maka Tuhan berserulah. Kenapa? Ketika ada masalah, ketika ada persoalan, hei bangsa Israel sering melupakan Tuhan. Dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan sudah melihat pertolongan, pemeliharaan, mujizat. Tapi ketika ketemu ada masalah, masih saja tidak percaya kepada Tuhan. Malah mengandalkan dirinya sendiri. Pikir mereka sudah bebas di tanah Kanaan. Mereka sudah bebas, bukan pikir masuk ke fisik, mereka sudah bebas ya di tanah Mesir, mereka dijajah, diperbudak oleh bangsa Mesir. Ketika Tuhan membebaskan mereka sampai ke tanah Kanaan yang penuh dengan madu dan susu, di mana mereka tidak lagi perlu bercocok tanam, Tuhan sudah sediakan. Mereka berlimpah. Tapi ketika ada masalah, mereka sering melupakan pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan. Dan parahnya bukan saja kalau sudah melupakan pertolongan Tuhan, mereka berbuat dosa. Fisik sudah bebas, tapi pikirannya, rohaninya masih terjebak dengan namanya dosa. Ketika ada masalah, pikiran galau, langsung apa yang dia perbuat? Dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Melakukan pikirannya sendiri, kekuatannya sendiri, akal hikmahnya sendiri. Yang Tuhan katakan terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri atau orang lain. Maka dikatakan, hai percayalah bangsa Israel. Dan yang kedua, seruan yang kedua kepada kaum Harun. Kaum ini kita tahu di kakaknya Musa, Miriam dan Harun. Dan apa yang terjadi juga, ini disebutkan pemimpin bangsa Israel untuk asistennya Musa. Dan apa yang terjadi, seharusnya sebagai pemimpin rohani, sebagai pemimpin tetapi juga mudah galau, mudah terkatut dengan umatnya. Contohnya nanti di ayat sebelumnya. Dan ini dosanya juga ada, kenapa? Sebagai pemimpin rohani, tahu firman Tuhan, tahu melayani di atas mimbar. Tapi tidak melupakan Tuhan juga. Sehingga pelayanannya cuma pelayanan rutinitas agamawi. Melayani singer, song leader, pemusik, guru sekolah minggu, pengkhotbah sekalipun, pemimpin HF, kelompok AF. Semua rutinitas agamawi saja. Kenapa? Tidak mengalaminya, tidak mempercayai 100%. Karena ketika dibilang, hai percayalah, ini diambil kata dari trust in the Lord, bukan believe. Kalau bisnis hanya sekedar percaya, ya saya tahu siapa Presiden Indonesia, Bapak Joko Widodo. Tapi kita tidak mempercayai hidup kita pada Presiden tersebut. Yang Tuhan pengen ketika kita percaya kepada orang dan mempercayai hidupnya dipimpin oleh orang tersebut. Amin. Nah ketika kita trust in the Lord, percayalah kepada Tuhan, percayakan hidup kita dipimpin oleh Tuhan, baik dalam keadaan suka, terlebih dalam keadaan duka. Amin. Sehingga tidak ada galau rohani. Ini sehingga dikatakan di kitab Yeremia, di manakah Tuhan? Mereka melakukan rutinitas agamawi saja, tapi tidak menghadirkan Tuhan di dalam ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Tidak menghadirkan Roh Kudus bekerja di dalam pelayanan di dalam gereja, pelayanan yang mereka lakukan. Sekedar kemahiran, skill bernyanyi, skill berkhotbah, skill. Tapi dia meminta Roh Kudus untuk memimpin, mengurapi di dalam pelayanan. Ini juga Tuhan berbicara melalui doa, tapi juga mengingatkan mereka, ingat kamu,
Percaya Tuhan itu sungguh-sungguh, ojo setengah-setengah. Amin. Dan yang ketiga, hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah. Dan ini aja Tuhan lemparkan kepada semua orang yang mau percaya kepada Tuhan. Amin. Tuhan membandingkan di dalam next selanjutnya. Ingat kalau ayat selanjutnya di kemuliaan bagi Tuhan, lalu Tuhan berbicara. Dan berbicara sini. Berhala versus Allah Israel. Ini di ayat 45 sampai 8. Tuhan memberikan contoh ketika di dalam Keluaran pasal 35. Ketika Tuhan memanggil Musa untuk berbicara di Gunung Sinai itu selama 7 hari. Nah, bangsa Israel, kok Musa gak keto-keto ya, udah beberapa hari gak kelihatan, ada apa ya, langsung dia berkata, jangan, wah siapa pemimpin kami, lalu bagaimana perjalanan kami sampai ke tanah Kanaan dijanjikan, pemimpin kami sudah tidak kelihatan. Lalu dia berkata kepada Harun, buatlah bagi kami patung lembu emas, supaya kami bisa menyembah kepada Allah, di mana yang sudah menolong, yang mengeluarkan kami dari bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Dan herannya Harun sebagai pemimpin umat terkatut, menyetujui apa yang dilakukan. Lalu Harun katakan, halo, ambil setiap emas yang ada di anting-anting di istrimu, anakmu, cincin, gelang, dileburkannya itu dan jadikan patung lembu emas. Lalu Harun berkata, setelah dibuat menjadi patung lembu emas, katakan, hei umat Israel, inilah Allahmu yang telah mengeluarkan kamu, yang membebaskan kamu dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Sembahlah dia. Wow, itu yang Tuhan sangat marah. Kasih tahu Musa kepada umatku sudah menyeleweng. Dan apa Tuhan katakan kepada penyembah umat Israel yang menyembah patung yang dibuat sendiri? Dikatakan gini, berharap mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia, mempunyai mulut tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tidak dapat melihat, mempunyai telinga tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Mazmur 15 ayat 8 katakan, seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Wow, barang siapa menyembah, dia akan seperti orang yang disembah. Di sini Tuhan berbicara pada besar, percayalah kepada Tuhan. Ketika Tuhan berbicara, Tuhan mengingatkan masa lalu dosa-dosanya supaya jangan terulang dan dilakukan lagi. Sebab apa? Allah Israel itu Allah yang hidup. Tidak bisa dibandingkan dengan Allah buatan manusia yang tidak dapat berbuat apa-apa. Next selanjutnya, kenapa Allah kita hidup? Allah Israel yang hidup. Allah Israel ada Allah yang hidup dan berkuasa. Kenapa? Karena sanggup melakukan semua mukjizat. Seperti kesehatan. Tuhan berkuasa untuk menyembuhkan semua penyakit. Jehovah Rafa, maka bisa ke Rafa. Apa penyakit apa yang gak bisa Tuhan sanggup sembuhkan? Yang kedua, dalam ekonomi rumah tangga atau finansial, kebutuhan rumah tangga, Tuhan sanggup berkuasa menyediakan kebutuhan kita. Maka dikenal dia sebagai Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi. Kemenangan, Tuhan berkuasa memberikan kemenangan atau perlindungan bagi kita. Maka dia bisa dikenal dengan Jehovah Nisi, panji kemenangan. Kedamaian, peace. Tuhan sanggup memberikan damai sejahtera, maka dia disebut Jehovah Shalom. Saya mau tanya, berapa di antara kita yang merasakan Allah berkuasa terhadap 4 hal ini? Minimal salah satu. Oh, cuma 5. Cuma 10 yang terangkat. Ini kalau Bapak Ibu rasakan, berarti Bapak Ibu benar-benar percaya pada Tuhan. Dan ini sering saya dengar ketika saya ber-AF. Saya bersama dengan Jemaat Wilayah Barat 4 dan Satelit Anugerah. Sering mendengar ungkapan-ungkapan demikian. Allah kita Allah yang hidup Pak ya. Luar biasa. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Kenapa? Saya bisa merasakan kesembuhan ketika saya sakit. Saya tidak punya uang. Saya hanya berharap Tuhan tolonglah saya. Selama dia punya penyakit ginjal. Ada jemaat yang manula. Sudah beberapa lama sakit, tapi sekarang saya lihat dia bisa bangkit kembali, dia bisa ke gereja. Saya berkuasa Pak, Allah kita berkuasa. Dulu saya tidak punya,
sudah divonis harus cuci ginjal, nggak punya duit, nggak ada harapan. Saya yang berdoa, Tuhan tolong. Ketika saya rajin berdoa, saya rajin ke rumah Tuhan, saya ikut THF, saya mau beribadah. Disitulah Tuhan menyatakan Tuhan ganti baru selama 30 tahun. Dan beberapa hari kemarin kemudian dia sakit, tidak ke gereja, tapi dia percaya Tuhan tolong dan sudah doa kembali gereja. Gimana ibu? Kembali puji Tuhan Pak, Jehovah Rafa, Allahku Allah penyembuh. Amin. Dan ada kesaksian jemaat berkata, Pak saya sering sakit sariawan. Siapa yang sering sakit sariawan? Penyakit biasa ya. Tapi ini sariawannya bertahun-tahun, tiap bulan bukan tiap bulan, bahkan tiap minggu selalu timbul sariawan. Obat apa, vitamin apa yang dia lakukan? Dia bilang, waduh aku harus tangking ini, aku harus berdoa puasa, aku yakin bahwa Tuhan gak sanggup menyembuhkan penyakit besar. Penyakit kecil ya namanya sariawan, Tuhan sanggup. Benar Bapak Ibu, dia berdoa, dia pelepasan, dia pegang mulutnya dalam nama Yesus, sakit penyakit keluar dari mulutku. Biar mulutku hanya dipakai untuk memuji, mulutku hanya dipakai untuk menyembah dalam keadaan suka maupun duka. Setiap hari, setiap pagi mau tidur dia berdoa. Dalam AM dia akan doakan supaya sariawan saya sembuh. Di dalam doa dia tidak malu. Dan benar Bapak Ibu, mujizat terjadi. Sejak itu sampai sekarang sariawan sudah tidak ada lagi. Haleluya. Saya cari orang sedikit segera minum madu atau cari aboltil. Hal yang kecil pun Tuhan sanggup perhatikan. Kemarin waktu rapat panitia area barat, panitia Natal area barat, berdiskusi kami berbicara tentang bagaimana kesetiaan mereka setia di gereja lokal. Di Gereja, wah dia bilang, dulu kalau Pak Gembala berkata saya generasi ketiga, seorang berkata saya generasi yang keempat. Berarti udah 4 generasi, percaya dan tetap setia di gereja lokal. Dan seorang pelayan Tuhan juga berkata, BPA berkata, saya memang baru generasi kedua, tetapi saya sudah 40 tahun tetap setia di gereja Sidang Jemaat Allah. Di Anugerah, Bumiajo, gereja kecil. Karena saya tahu di gereja itu, Tuhan tetap masih hadir, Tuhan masih sanggup melakukan mujizat. Wow. Dari saya tidak punya apa-apa, dari sekolah minggu saya sampai saya sudah umur 41 tahun. Saya masih setia di gereja Anugerah. Meskipun saya tinggal sudah di Citraland. Gereja-gereja raksasa besar-besar megah itu menawarkan. Sampai anak saya, Pak ke gereja situ dekat, besar lagi. Dia bilang tidak. Gereja kita di Bumiajo, gereja Sidang Jemaat Allah Anugerah. Disitulah Papa merasakan mujizat Tuhan. Disitulah Tuhan berkuasa memberkati hidup Papa dan kamu. Meskipun 1 jam perjalanan, kalau macet, kalau nggak macet ya cuma 30 menit. Tapi setia bekerja itu, karena dia tahu ketika dia rajin doa, ketika rajin pelayanan, Tuhan tidak memilih gereja besar atau kecil. Tetapi ketika cari Tuhan, sungguh-sungguh mujizat masih terjadi. Amin. Dari nol, seorang tukang koran sampai dia bisa punya rumah. Sampai dia mau kuliah, dia numpang di gereja untuk supaya bebas. Tapi dia kerja di gereja nyapu, ngepel, supaya bebas kos-kosan. Sampai sekarang dia bisa diberkati Tuhan berlimpah. Karena dia tahu Tuhan Allah yang hidup. Amin. Dan bicara tentang kedamaian. Bapak Ibu, kemarin yang baru beberapa bulan ada Sidang Jemaat Anugerah juga berkata, Pak Gosal, kalau saya nggak setia bekerja, kalau saya tidak setia melayani, mungkin saya sudah stres. Kenapa Bu? Bapak tahu saya mendapatkan anak itu anugerah Tuhan butuh waktu 17 tahun. Tapi Tuhan kasih untuk saya pelihara dia, besarkan dia, memperkenalkan dia kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat hanya butuh waktu 13 tahun. Sekarang saya tidak punya anak lagi. Kalau saya bukan anak Tuhan, kalau saya tidak setia melayani Tuhan, tidak percaya pada Tuhan, saya mungkin jadi orang gila. Hari pertama kedua memang suka bayang, saya sering datang ke kuburan berkata selamat pagi anakku di kuburannya. Tapi ketika dia mau ke gereja, dan Tuhan tetap hadir. Tuhan tahu kepedulian kita, Tuhan akan menghibur. Sejak itu dia jarang lagi mengucapkan selamat pagi ke kuburannya. Kenapa? Ketika dia tahu, dia setia sama Tuhan, tetap mempercayai Tuhan. Dia hanya berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Yang penting saya sudah memberikan
memperkenalkan anakku kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Meskipun hanya 13 tahun diberi kesempatan. Damai sejahtera Tuhan sanggup memberikan persoalan apapun. Amin. Apa sih yang gak bisa Tuhan lakukan? Pertanyaan bagi kita setia gereja, kita sudah melayani. Tapi kadang-kadang kita masih meragukan kuasa Tuhan. Kadang-kadang masih meragukan kuasa ibadah di mana kita memuji menyembah Tuhan. Ketika seorang pemimpin, ayo kita puji Tuhan, meneng wae saja. Ayo kita menyembah Tuhan, meneng wae, memperhatikan saja. Ayo pergi ke host family, belajar firman Tuhan, Allah sanggup berbicara dan menyatakan mujizat kepada orang yang setia dan berharap dalam mengandalkan Tuhan. Ya Pak, kalau ada waktu. Gimana respon kita kepada Tuhan? Disitulah berkat kita kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan kayaknya akan tolong kita. Kita terus berharap pada berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan secara terus menerus sampai sesuatu terjadi. Kalau diingat istilahnya push ya, PUESH. Pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Mujizat menurut kita atau mujizat sesuai ke Tuhan. Yang penting sampai kehendak Tuhan yang terjadi. Dan kalau kehendak Tuhan pasti yang terbaik bagi kita. Karena itu kita tidak sia-sia berdoa, tidak sia-sia beribadah, ber-AF. Semua Tuhan memperhatikan, Tuhan mengontrol apa yang kita lakukan sepanjang minggu ini. Apa yang kita pergumulkan, Tuhan mengontrol. Berkatnya tergantung ketika kita kadar kualitas iman kita pada Tuhan. Sudahkah kita percaya Tuhan berbicara hidup kita? Amin. Ada statement dari John Maxwell berkata, next, apa saja yang dikatakan Yesus kepada Anda, lakukanlah walaupun, kita baca bersama ya, 2, 3, Anda tidak berada di tempat yang tepat. Anda punya banyak masalah. Anda tidak mendapat dorongan semangat. Anda belum terlalu lama berjalan bersama Yesus. Anda belum pernah melihat Yesus melakukan mujizat besar. Anda tidak memahami seluruh proses perbuatan Tuhan. Tetapi tetap percayalah. John Maxwell, seorang pemimpin rohani. Kalau kita percaya terhadap Tuhan, banyak berdoa, banyak baca Alkitab, melakukan setiap firman Tuhan yang kita dengar dan kita baca, percayalah, dimanapun kita berada, Tuhan hadir. Amin. Tuhan akan tolong. Dan kalau Tuhan sudah tolong, ada suatu video klip kesaksian, jangan egois. Amin. Jangan pelit, bagikan, sharingkan. Kalau Bapak, Ibu dan saya sudah merasakan pertolongan Tuhan, ceritakan supaya orang bisa melihat kemuliaan Tuhan melalui sikap hidup kita, perbuatan-perbuatan baik yang kita bagikan kepada banyak orang. Amin. Next selanjutnya, kesaksian daripada Julianto Eka Putra, pendiri sekolah SMA Selamat Pagi Indonesia. Ini saya nonton di Kick Andy, memanggil mewawancari dia karena luar biasa. Dia seorang anak Tuhan, orang percaya di Surabaya. Suatu ketika dia seorang pekerja multi level marketingnya, ML yang bagus dalam produksi alat-alat kesehatan. Ketika dia sedang bagus, dia berbicara presentasi apa yang membuat dia suatu keberhasilan, karena dia yakin dia melakukannya karena pertolongan Tuhan. Karena saya punya percaya pada Yesus, dia tolong saya, dan kesuksesan ini karena Tuhan, bukan semata karena kerja keras, tapi ada campur tangan Tuhan. Dan ketika dia berbicara tersebut, dan saya ketika sekalian saya sudah berkati, tiba-tiba dia berkata seolah-olah dijorokin Tuhan, bahwa pada tahun 2010 saya akan membangun sekolah gratis untuk anak-anak SMA. Kenapa? Saya banyak mendengar ketika dari SMP ke SMA mereka tidak ada uang untuk sekolah. Apalagi SMA sangat menentukan, bukan mau ambil yang kejuruan atau tidak di situ. Mau berhasil atau tidak di situ. Untuk melakukan pertama, kalau ada duit baru bisa lanjut lagi kuliah. Tapi di situ, ketika ngomong gitu dia kaget. Teman-teman, kamu gak salah Julianto. Iya, tahu ada suara Tuhan bisikan saya supaya kamu sharingkan, bagikan. Kalau kamu sudah diberkati, jadilah berkat.
Wah, apa yang dia lakukan? Dia bicara tersebut. Dan istrinya dengar, gimana? Iya, kita kan sudah diberkati. Mari kita belajar memberkati. Dengan uangnya ada di tabungan dia hanya mempunyai 300 juta. Dan dengan 300 juta itu dia kata, saya akan membangun sekolah khusus SMK. Dan bukan hanya sekolah saja, tetapi ada asrama. Dan ada apa ini? Ada keahlian-keahlian yang dia lakukan. Dikatakan supaya apa? Supaya orang bisa merasakan pertolongan Tuhan melalui sekolah tersebut. Dan yang diperuntukkan kepada apa? Anak-anak yang yatim piatu. Setelah prioritas pertama yatim piatu, nggak peduli Islam, Kristen, Buddha, Hindu, nggak masalah. Yang penting dia mau sekolah, dia mau belajar sekolah, kita berkati dia melalui sekolah dan asrama. Minimal tiap tahun 80 orang. Dan membutuhkan dana itu sekitar beli tanahnya di Batu itu sampai 5 miliar. Bangun sekolah serta asrama itu sampai 7M. Tapi ketika dia mau belajar, memberkati dengan modal dia 300. Dia sharingkan kepada teman-teman ML-nya, bahkan bosnya yang di Singapura. Oh, kamu membangun sekolah, oke, kami akan support. Disitulah dia mulai menjadi berkat. Coba tadi next intinya, belum. Apa yang dilakukan dengan modal 300 juta, dia membangun sekolah SMA sama pagi, membangun tempat untuk pembinaan karakter, membangun rumah produksi untuk mengasah. Rumah produksi seperti budidaya merpati dan lain-lain. Pembutuhan karakter transformation center, kampung kids, kampung tens, kampung sukses. Supaya mereka bukan hanya disekolahkan tapi dibina mentalnya untuk menjadi lebih baik. Dan akhirnya dia sampai berhasil karena apa? Karena dia merasakan pertolongan Tuhan. Ketika dia merasakan pertolongan Tuhan, dia membagikan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita lihat video klipnya. Saat kerusuhan itu terjadi di tanah saya merasa sangat takut. Saat itu saya berusia 8 tahun, dan sampai saat ini saya mengalami trauma yang sangat dalam. Saya harus bekerja sebagai kuli, supaya saya bisa hidup. Ayah dan ibu saya bercerai. Sejak saat itu, saya harus berjuang sendiri untuk hidup dan mencari tempat tinggal. Sejak bayi, Billy dititipkan di panti asuhan. Sampai sekarang, papa mama tidak pernah kembali. Orang tua saya sudah tidak ada. Ayah saya meninggal pada saat saya berusia 9 bulan. Di dalam kandungan ibu saya. Papa dan mama saya sudah meninggal sejak saya kecil. Sekarang saya tidak punya siapa-siapa lagi. Tentunya visi 2010 ini dimulai pada tahun 2000. Saat itu ada pada pertemuan RTS di depan sekitar 1.500 orang. Hari itu di RTS Surabaya. Saya di atas panggung, tiba-tiba saya melontarkan bahwa kita akan mendirikan sekolah gratis untuk anak tidak mampu. Apa yang ada dalam pikiran saya, sejujurnya kepada Anda, saya tidak punya pikiran apapun dan tidak tahu dari mana pikiran itu. Kemudian ada sebuah cerita yang menarik mengenai tanah ini. Setiap kali kita pulang dari Batu, acara training BMW Best yang selalu di Hotel Purnama seperti yang Anda ketahui, entah kenapa saya satu mobil dengan teman-teman yang tahu, banyak yang tahu, Pak Sandra, semuanya banyak yang tahu. Setiap lewat tanah ini, entah kenapa baik datangnya maupun pulangnya, saya mesti bilang besok sekolah itu di sini. Mereka tanya sama saya, kok bisa? Emang itu bukan cuma sekali, setiap kali lewat besok sekolah. Bahkan saya pernah berhenti, cuma sedang jalan di tanah ini, melihat pemandangan budaya indah. Saya cuma nggak tahu ada dorongan hati yang kuat saja. Dan saya ngomong sama teman-teman, besok sekolah itu di sini. Teman-teman juga bilang, ini luas sekali, uang dari mana? Saya jawab seperti jawaban saya yang selalu biasanya, tidak tahu. Kalaupun kamu punya uang, siapa yang punya tanah ini? Saya jawab yang tidak tahu. Cuman hati saya mengatakan sekolah itu akan ada di sini.
Indonesia, Indonesia, oh Indonesia. Saya sangat kagum dan bangga terhadap SMA Selamat Pagi Indonesia karena saya merasa melihat tempat ini adalah tempat yang paling tepat untuk bisa memberikan stimulasi mental bagi anak-anak, khususnya anak-anak remaja untuk bisa tumbuh dan berkembang lebih optimal menjadi manusia unggul di masa depan. Karena sistem pendidikannya yang begitu ramah anak, yang begitu penuh persatuan dari berbagai suku, agama, ras, dan seterusnya, dan kemudian membuat anak-anak mempunyai cita-cita yang tinggi atau mimpi-mimpi yang indah. Saya harapkan ini menjadi model bagi sistem pendidikan di seluruh Indonesia. Di SMA Selamat Pagi Indonesia ini siswa-siswi belajar bereksperiential learning, di mana mereka mengeksplor skill mereka, dan itu tempatnya adalah di Transformer Center. Dari anak-anak Garuda terbang menatap matahari, sayapku mengepak cakrawala, menatap tajam ibu pertiwi. Yang tercinta Indonesia, bukan apa yang akan kita terima, tapi apa yang bisa kita berikan bagi negeri kita yang tercinta Indonesia. Ya, kami sudah menerima banyak hal di tempat ini, dan kami menyadari bahwa kebahagiaan dalam hidup bukan hanya sekedar berapa besar yang kita miliki, tapi juga apa yang bisa kita berikan untuk orang lain. Tentunya tidak perlu menunggu kaya untuk bisa berbagi. Kami hanya ingin kebahagiaan kami juga dirasakan oleh orang lain juga. Saya merasakan betapa bersyukurnya saya ada di SMA Selamat Pagi Indonesia, karena selama ini saya tidak pernah merasakan gimana rasanya berbagi. Tapi dimana kita memiliki apapun yang kita miliki, kalau kita bisa berbagi sama orang lain, di situ betapa rasa bersyukurnya gitu. Itu baik, dimana saya bisa merasakan berbagi dengan orang lain. Bapak ini mengalami sedikit kanker. Ketika saya masuk, saya melihat rumahnya begitu tidak layak untuk ditinggali, dan pikiran dia hanya mati, mati, dan mati. Melihat latar belakang kami dengan segala keterpurukannya, membuat kami semakin bersyukur dengan segala hal yang kami alami saat ini. Apalagi saat Tuhan memberikan kejutan yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Kami bisa belajar dan melihat indahnya negara-negara di luar sana. Biar bisa tercapai, thank you, love you so much. Amazing show.
saya. This is a dream come true. Saya sekarang bersama teman-teman ada di Mariner of the Seas, mana kapal ini adalah kapal pesiar terbesar di Asia. Ini trip yang betul-betul sangat luar biasa, yang membuat saya betul-betul percaya bahwa Tuhan mencintai hidup saya selama ini. Ini bahkan lebih dari impian saya. Sekarang sudah ada di top of Europe, that's a miracle. Ini di luar bayangan saya, di luar impian saya. Tuhan, terima kasih. benar-benar kagum dan bangga atas hasil karya mereka semua. Banyak sekali kita pelajari dari Transformation Center di sini. Saya melihat Transformer Center yang ada di Batu Malang ini merupakan satu sekolah di mana satu kebanggaan bagi Indonesia. Saya personally sangat terkesan dengan Transformer Center. Kesan utama saya di Transformer Center adalah orangnya dan anak-anak. Kemampuan anak-anak di sini di luar dugaan. Keren banget, gak nyangka banget ternyata udah profesional banget kayak ngeliat show di luar negeri. Teruslah bisa menginspirasi lagi banyak-banyak orang yang datang ke sini. Anak-anak kubu-kubu di SMA Selamat Pagi Indonesia ini mempunyai potensi dan merupakan bibit-bibit yang luar biasa. I'm really impressed about what I saw. We are really amused with your performance. On behalf of the IU, all of us, I think we are overwhelmed. What an amazing place. I love it. I've been here a day. I can see the energy of the people. The children are fantastic. The environment is beautiful. And this is an inspiring place to come and to live and to learn. This is an incredible example of a high school even for the United States. This place is like a miracle place. Ini adalah milik dari Komisi Nasional Perlindungan Anak sebagai laboratorium untuk menegakkan hak anak atas pendidikan di Indonesia. Selamat pagi. Julianto Eka Putra dapat penghargaan The Man of Inspirative, manusia yang menjadi inspiratif bagi bangsa Indonesia, seorang anak Tuhan yang mau berbagi. Amin. Mulailah dengan berbagi apa yang bisa kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan, untuk saudara-saudara seiman, untuk kita. Lakukan apa yang Tuhan sudah katakan, lihatlah Tuhan akan menyertai. Mari kita bangkit berdiri dan berdoa.